Halo Sobat Invest, jumpa lagi bersama podcast DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur. Episode kali ini luar biasa sekali, kita hadir Kepala Perwakilan KPT Kaltim Primakol Samarinda ini ya Bang. Betul. Mohon izin namanya siapa Bang? Nama saya Fauzan Rida. Saya di sini sebagai perwakilan PT Kaltim Primakol, posisi di Samarinda. Di Samarinda, luar biasa. Mantap, sehat ini ya Bang? Alhamdulillah. Sehat ini. Sehat, luar biasa. Bagus ini acara. Iya, Oke Pak Fauzan, mungkin lebih akrab lagi kita panggil izin Bang ya Bang? Boleh, silakan. Siap. Bang Fauzan dari PT Kaltim Primakol, Kepala Perwakilan Cabang Samarinda. Selama ini kita dengar Bang, Kaltim Primakol ini kan salah satu perusahaan yang terbesar. Mohon izin Bang, bisa diceritakan sejarah singkatnya PT KPC ini hingga menjadi salah satu perusahaan tambang batu bara yang cukup terkenal Bang, bahkan terbesar ini ya Bang di Kalimantan Timur, bahkan Indonesia. Bagaimana Bang? Monggo Bang, bisa diceritakan. Bisa saya ceritakan dari awal. PT Kaltim Primakol itu berdiri di tahun 1982. Di 82 itu kita menerima bertantangan dalam PKP 2B dengan pemerintah pada saat itu. Dan pemerintah menawarkan untuk berinvestasi pada penambangan batu bara. Berjalan waktu dari 82 sampai ke 92 itu adalah fase eksplorasi, melakukan pencarian terhadap potensi batu bara yang ada di bumi Kalimantan Timur. Kemudian tahun 92 kami melakukan pengapalan atau ekspor perdana batu bara. Tahun 92 itu? Tahun 92. Okay. Dari tahun 92 sampai tahun berkembang terus dari produksi dari 2 juta sampai tahun 2002 sampai tahun 2003 itu proses kepemilikan berganti. Yang adanya dulu isu divestasi. Jadi dulu yang saham dipegang oleh Rio Tinto dan British Petroleum, berganti ke Indonesia. Ke Indonesia dan dibeli oleh Bumi Resource pada tahun 2003. Dan 2003 pada saat itu terjadilah fenomena batu bara booming dan berkembang terus. Di tahun 2005 produksi kita tingkatkan menjadi 50 juta ton per tahun. Kemudian bertambah lagi hingga akhirnya di saat ini kami memiliki izin di 7 juta metric ton per tahun. 7 juta metric ton. 70 juta ya Bang? 70 juta metric ton per tahun. Dan di tahun 2021 Desember PT KPC mengakhiri kontrak dengan pemerintah di dalam PKP 2B. Namun pemerintah saat itu KPC diperpanjang tapi dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus. IUPK. Oke, Pak. Dari izin tersebut banyak perbedaan yang kita alami dari regulasi dan segala macam. Sampai saat ini kita masih diproduksi di bawah 70 juta metric ton, masih di bawah dari izinnya. Oke, Pak. Izinnya di 70 juta. 70 AMDAL. Oke, Pak. Siap. Ini luar biasa sekali ya, Bang. Kalau kita berbicara mengenai PT KPC ini tidak diragukan lagi ya, Bang. Semua orang, bahkan orang yang di luar Kalimantan pengen bekerja berbondong-bondong ke Kaltim itu pasti di KPC ya, Bang. Ya. Luar biasa. Banyak stigma yang bahwa di KPC adalah bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga ya, Bang. Ini menjadi hal yang menarik. Kira-kira mohon izin Bang Fauzan, kira-kira strategi apa sih Bang yang diterapkan oleh PT Kaltim Primakol dalam mengelola SDM-nya ini Bang, yang otomatis meningkatkan kesejahteraan? Selama ini bagaimana Bang manajemennya SDM-nya yang diterapkan oleh PT KPC dan program-program untuk karyawan khususnya ini Bang? Boleh di-share sedikit yang boleh di-share gitu Bang? Jadi kita memiliki budaya kerja yang mengedepankan safety, karena safety itu sangat penting di dalam dunia pertambangan. Karena orang yang bekerja di pertambangan itu sangat dekat dan rentan sekali dengan dampak-dampak kecelakaan. Mudah sekali. Itu sudah ada di kami, sangat ketat dalam safety-nya. Kemudian kami juga concern terhadap lingkungan. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, paradigmanya memang
pertambangan adalah membuka lahan, Membuka lahan. eksplorasi. Kami concern untuk mengembalikannya kembali. Jadi Artinya tidak hanya menambang tapi juga more than mining, more than kami mining. kembali. Mas. Oke. Kemudian dari lingkungan, kami kembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kami mendampingi masyarakat dalam CSR yang setiap tahun kami gelontorkan 5 juta US dollar. Itu berupa dalam bentuk program-program CSR. Yang itu yang kami harapkan masyarakat ke depan setelah kami tidak ada, kami kan tidak mungkin selamanya ada. Betul. Batu bara tidak mungkin ada, pasti akan habis. Tapi kami akan meninggalkan Kutai Timur, Kalimantan Timur, tapi kami tidak meninggalkan kesejahteraan warga yang ada di sana. Warga di sana, masyarakat yang ada di Kutai Timur tetap harus ada di sana dengan sejahtera. Oke, Bang. Dengan perekonomiannya berjalan kembali. Siap. Oke. Itu komitmen kami. Ini menarik, Bang. Berbicara mengenai CSR tadi ya, Bang. Artinya bahwa CSR di sekitaran kawasan khususnya di Kabupaten Kutai Timur ini harus sejahtera. Jadi dengan adanya KPC, sehingga ketika KPC nggak ada, masyarakat itu tetap harus bangkit, punya dampak terhadap CSR yang dulu telah diberikan. Kira-kira program apa saja, Bang, CSR yang telah dilaksanakan oleh PT KPC khususnya di Kabupaten Kutai Timur dan juga umumnya untuk Provinsi Kalimantan Timur, Bang? Oke. Yang di kami banyak 8 pilar di CSR di KPC, yaitu pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, kemudian fasilitas-fasilitas pemerintah kabupaten, kemudian yang lainnya salah satu yang saya bisa ceritakan soal pendidikan. Kami concern dan memberikan beasiswa setiap tahun, kemudian memberikan pembekalan kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah kejuruan, dan program apprentice, artinya magang bagi siswa yang ingin magang, dan kami berikan skill yang spesifik. Yang saat ini sedang berjalan adalah program magang welder. Jadi siswa yang ingin mendapatkan kompetensi lebih, kami berikan tempat peluang untuk dia mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi artinya dalam bentuk kertas. Tapi kemampuan lah, skillnya dia bisa udah berstandar internasional, weldernya. Artinya bekal dia jika ingin bekerja di pertambangan itu sudah terbuka. Dengan mengantongi sertifikat profesi itu ya, Bang? Skillnya itu ya, Bang. Sertifikat itu udah diakuin lagi, di tempat yang lain. Kalau dia mau berjuang di melakukan bekerja di tempat lain, silakan, bisa dengan sertifikat, tapi skillnya sudah punya. Kita bekali masyarakat untuk mandiri ke depannya. Ini menarik ya, Bang. Artinya untuk anak-anak yang berada di kawasan eksplorasi pertambangan itu bisa memiliki skill, kemampuan yang untuk nanti bisa menunjang pekerjaan kesejahteraan di kedepannya, Bang. Nah, ini menarik, Bang Fajar. Mau izin lebih lanjut, Bang. Selama ini, Bang, berinvestasi di Kalimantan Timur ini menjadi salah satu hal yang favorit, Bang. Bagaimana pandangan Bang Fauzan dan juga PT KPC terhadap hal apa yang menarik untuk berinvestasi di Provinsi Kalimantan Timur ini, Bang? Ya, pertama sih di Kaltim ini kita lihat secara umum kondusif. Itu harus kita pertahankan. Betul. Kita sebagai masyarakat di Kaltim itu diuntungkan karena kondusif. Betul. Dan itu juga ditunjukkan dengan diakui oleh nasional, bahkan ibu kota pindah ke sini. Itulah pentingnya kondusif, daerah yang kondusif. Dan itu menjadikan investasi yang masuk ke dalam sebuah industri itu berjalan. Jika itu berjalan, maka multiplier efeknya yang lain, perekonomian, dampak-dampak, misalkan salah satu karyawan KPC berbelanja makan, itu salah satu. Tapi karyawan KPC itu ada 25.000 karyawan KPC, dan sisanya totalnya 25.000. Satu hari makan siang 25.000 kali 25.000. Berapa putaran berputar per hari itu ya, makannya itu. Kemudian investasi kami juga berdampak pada pendapatan daerah.
Di tahun 2000 dari dampak dari perjanjian baru IUPK, kami diwajibkan untuk menyetor 10% dari keuntungan bersih yang sudah di oleh lembaga audit independen. Jadi di tahun 2023 kami menyetorkan laba bersih kami yang dipotong 10% sebesar 1,3 triliun ke pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten sekaltim. Totalnya 1,3 triliun. Totalnya 1,3 triliun, Ya. Bang. Itu tahun 2023. Iya, Luar 2003. biasa. Oke. Kita udah serahkan itu. Artinya investasi di Kaltim berkembang. Kami bisa mensupport pembangunan dana masuk ke APBN dari keuntungan batubara. Sebesar itu. Bang. Ini kan memberikan dampak yang luar biasa ya, Bang. Satu perusahaan itu, Bang. Belum lagi perusahaan tambang batubara yang lainnya. Ini yang menarik ini, Bang Fauzan. Itulah bagusnya Kalimantan Timur sebagai tempat investasi. Baik. Jadi ditambah lagi ini ada ibu kota Nusantara. Ya. Makin ya tambah menarik lagi ya, Bang. Oke. Iya. Tapi Bang Fauzan mohon izin, Bang, bagaimana sih, Bang, pelayanan yang saat ini dilayani atau pernah dialami oleh PT Kaltim Primakon khususnya Bang Fauzan, khususnya untuk DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur, Bang. Barangkali ada evaluasi-evaluasi yang bisa didengarkan oleh masyarakat atau publik sehingga kita bisa mencatatnya untuk perbaikan lebih baik lagi gitu, Bang. Oke. Kalau soal pelayanan tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada kelemahan. Tapi kelemahannya itu yang kita lihat bukan karena manusia atau pelaku di staf PTSP, tapi karena regulasi. Karena regulasi kita ini di Indonesia masih ya tanda kutip yang satu sektor ini saling belum sinkron. Kita aja masih berslogan cinta NKRI, tapi kita tidak mau bersatu. Betul. Negara kesatuan, tapi kita tidak mau bersatu di antar sektor itu tidak mau bersatu untuk kepentingan bersama. Itu yang kita rasakan. Contohnya, misalkan kita ngurus ini harus ada dari sektor ini dulu izin rekomendasinya ini harus ini. Setelah kita urus ini, rekomendasi ini belum keluar, nunggu. Nah, harusnya kan nggak usah kayak gitu. Iya. Kita berdiri sama-sama untuk kemajuan. Tidak ada sektor itu saling menghalangi. Tidak ada saling ego sektoral. Disitulah. Jadi kami memohon kepada pemerintah provinsi, dari kabupaten dulu punya regulasi harus seiring dengan pusat, kemudian provinsi seiring juga dengan pusat dan daerah kabupaten, dan pusat melihat juga dari kabupaten provinsi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sana dan perbedaan-perbedaan budaya, kultur sosial yang lainnya. Kan tiap daerah berbeda. Betul. Papua dengan Kaltim budaya sosialnya berbeda. Berbeda sekali. Jadi ya adanya desentralisasi atau kembali ke pusat, mohon deh kita ini kembali ke slogan dulu NKRI, Negara Kesatuan, tidak ada ego sektoral, tidak ada, tapi kita Indonesia. Jadi kedepannya regulasi bisa lebih simpel untuk mendukung iklim investasi yang lebih kondusif dan solid lagi ya, Bang. Jadi petugas staf DPM PTSP juga enak kerjanya kan. Kami sebagai pelaku usaha jelas ini ini aturan ini udah. Jadi saya pikir itu saya punya cita-cita pribadi, cita-cita bukan perusahaan ya. Saya punya cita-cita pribadi. Karena saya sering melakukan perizinan itu, saya pengen seperti anak-anak main game gitu loh. Betul. Mereka main game, klik, izin ini. Oh, kayak bikin apa tuh? Game lah. Saya mau bikin rumah ini, harus ada ini, klik ini, bikin, tunggu, klik ini. Saya pengen seperti itu perizinan. Lebih digital dan lebih mudah lagi, Bang. Okay. Karena misalkan rekomendasi dari ini, kodenya begini, sudah ada kode, sudah tercukupi kodenya itu, masukkan kodenya, klik. Jadi izin yang utamanya, oke, ada yang ini decline. Misalnya ini decline, bagaimana? Harus kemana? Harus jelas gitu. Itu sih cita-cita di Indonesia ke depannya. Itu mungkin bisa. Bisa. Karena anak-anak kita yang Gen Z bawah
mereka udah digital. Digital semua. Digital. Ini yang sedang dirancang nih Bang. Dalam pusat kan ada program MPP digital Bang. Jadi kedepannya mau pelayanan publik itu dari tingkat kabupaten, kota maupun provinsi itu telayani dengan layanan MPP digital nih Bang. Cuma masih infonya masih running di 2024 harus didukung sama ini. Betul. Harus didukung juga oleh didukung undang-undang dan regulasi. Undang-undang regulasi yang tidak semakin ribet tapi juga mendukung iklim itu ya Bang. Dan juga pelayanan digital ini harus kita kedepankan. Jadi kita tinggal klik aja klik. Misalnya kita pindah kota, tinggal masukkan ke bandara atau klik PTSP satu pintu. Iya. Taruh ini KTP. Misalkan saya dari Sangatta ya, pindah ke Samarinda. Bawa KTP Sangatta, tak klik ini data saya dah. Saya pindah Samarinda, klik pindah, keluar ambil KTP baru. Makin mudah makinnya. Harusnya begitu. Ke ini gitu ya. Betul. Ini menjadi catatan buat kita semua ya Bang, bahwa kita harus mendukung investasi yang kondusif, tapi juga regulasinya makin didukung juga lebih dan kepastian hukum lagi. Oke. Bang Fauzan, mau izin Bang, sudah bersedia berkenan hadir di kegiatan Rakor PTSP ini. Kira-kira tanggapannya bagaimana Bang terhadap pelaksanaan kegiatan Rakor pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan hari ini tuh Bang? Oke, untuk hari ini saya kira sangat baik ya untuk pelaksanaannya. Cuman sangat sedikit tadi kita bisa membahas diskusi yang mengena. Baik. Hanya diskusi sedikit, dialog begitu saya sangat sedikit waktunya. Jadi tidak terkupas secara total dan tidak ada jalan keluar. Mungkin bisa, tapi karena waktu ya. Dan banyak orang, tapi kalau misalnya itu per sesi atau per masalah yang dibahas mungkin lebih enak. Format ke depannya. Formatnya sehingga catatannya apa saja Bang kira-kira untuk pelaku usaha agar hambatan-hambatan ini bisa terselesaikan secara perlahan terselesaikan. Jadi misalkan per sektor batubara, sektor kehutanan, karena batubara tambangan juga ada sektor kehutanan yang berhubungan. Jadi hubungannya itulah yang kita diskusikan satu meja per sektor dan per sesi ya Pak. Per sesi. Mungkin agak banyak ininya. Personel juga butuh banyak untuk bisa itu sih kalau bisa ke depan. Oke. Lebih bagus. Jadi ada putusan yang real dalam berita acara yang bisa dilakukan ke depan, perubahan. Oke, sehingga akan berwujud nyata ya Bang solusinya itu ya Bang. Jangan seremonial saja. Seremonial aja. Tapi nyata akan ada follow up berikutnya apa. Oke. Dan siapa yang melakukan itu. Siapa yang melaksanakan itu. Oke. Terima kasih Bang Fauzan. Mohon izin terakhir Bang pesan dan kesannya atau pesannya buat teman-teman pelaku usaha yang masih merintis khususnya generasi milenial nih Bang di Kalimantan Timur ini, apa aja Bang pesannya untuk yang mau berwirausaha atau merintis dari UMKM yang selama ini startup ya Bang menyebutnya ini sedang bangkit-bangkitnya, ini kira apa Bang pesannya buat teman-teman yang masih di luar merintis hal tersebut Bang? Oke, khusus untuk di Kaltim ya? Khusus untuk di Kaltim. Selamat datang di Kaltim yang tempat sangat nyaman untuk berinvestasi ke depan. Kaltim itu menjadi tempat untuk investasi yang sangat baik karena dunia sekarang melihat Kaltim yang menjadi ibu kota. Jadi untuk teman-teman yang berusaha, semangatlah. Sekarang kita tertatih-tatih, tapi nanti 10-20 tahun lagi kita akan menjadi di 2045 itu bukan suatu janji, bukan suatu impian, tapi nanti suatu kenyataan di depan kita itu. Bahwa Kaltim akan disorot oleh dunia ya Bang? Ya. Seperti Jakarta, lebih dari Jakarta dengan adanya ibu kota Nusantara ini ya Bang? Nggak mesti lebih, tapi kita bisa bangkit seluruh Indonesia di 2045. Merata. Dari utara, selatan, barat ke timur itu merata. Di Kaltim. Karena pusatnya di Kaltim. Oke. Siap. Terima kasih Bang Fauzan. Pak Fauzan Ridho, Kepala Perwakilan PT Kaltim Primakul Kota Samarinda atas perjumpaannya. Baiklah Sobat Invest, kali ini perjumpaan episode bersama Pak Fauzan Ridho, Kepala Cabang Kota Samarinda dari PT Kaltim Primakul KPC.
Terima kasih atas perjumpaannya di episode kali ini. Semoga semakin memberikan kita pencerahan dan juga motivasi terhadap dunia usaha dan juga investasi, khususnya tambang batu bara di Provinsi Kalimantan Timur. Sampai jumpa di perjumpaan kita selanjutnya dan salam investasi. Salam investasi.